teman-teman Lawu Agro TV, hari ini aku berada di Kompleks Islamic Center Desa Ngadiluih di unit Ngudi Rezeki Majelis Taklim Al-Kafi di Desa Ngadiluih. Bersama nanti saya akan ditemani oleh Pak Arif Mujahidin, di mana beliau merupakan salah satu pelopor yang mendirikan Kompleks Islamic Center di Desa Ngadiluih itu sendiri. Nah, gimana nanti keseruanku jalan-jalan di kompleks ini? Ikutin terus ya. Oke teman-teman, di samping saya ini sudah ada Pak Arif Mujahidin. Selamat siang. Selamat Bapak. siang. Oke. Sebelum itu boleh nggak Bapak mengenalkan profil Bapak ke pemirsa di rumah? Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kompleks Islamic Center Desa Ngadiluih yang diinisiasi oleh Majelis Taklim Al-Kafi di Desa Ngadiluih. Majelis Taklim Al-Kafi Desa Ngadiluih memang digerakkan oleh kawula muda, khususnya anak-anak muda dan bapak-bapak muda, dalam rangka bagaimana kita membimbing atau mendidik sumber daya manusia muslim khususnya untuk bisa lebih berproduktif dan tentunya dilandasi dengan akidah dan juga keimanan yang cukup kuat dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang ini. Baik Bapak. Nah, keseharian Bapak mungkin. Kalau saya sendiri, saya memegang sebuah perusahaan, anak perusahaan dari BUMN, yang notabene-nya adalah bagaimana atau mendedikasikan program-program kerjanya untuk mendampingi para petani khususnya supaya bisa lebih berkembang dan juga lebih meningkat kesejahteraannya. Itu untuk keseharian saya selama ini. Oke. Nah, kebetulan ini kita berada di dalam apa ini Pak namanya, bioflok? Ya, ini kompleks kolam bioflok untuk pemeliharaan ikan lele, sistem bioflok ya. Ini terinspirasinya dari mana? Oke, untuk kolam bioflok itu bisa dikatakan sebagai sebuah metode pembudidayaan ikan yang cukup cocok ketika dilaksanakan di lingkungan perumahan, karena seperti Mbak rasakan sendiri mungkin di lingkungan kita, asumsinya kalau memelihara ikan lele kan bau ya. Iya, tapi ini kan tidak terasa baunya, karena memang ada semacam treatment atau perlakuan khusus yang ditunjang secara teknis sehingga air yang digunakan untuk memelihara ikan lele itu tidak berbau. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kita ingin sedikit mengesampingkan atau menyingkirkan stigma bahwa ikan lele itu adalah ikan yang jorok, ikan yang kotor, karena biasanya kan keluar dari comberan, mohon maaf. Nah, ini kita mau membalik semacam paradigma tersebut menjadi ikan yang bersih, ikan yang bergizi, karena pada sebenarnya itu untuk protein ikan lele itu luar biasa dan bisa bermanfaat bagi generasi-generasi yang akan datang. Ya, kalau sumber dananya sendiri dari mana? Ya, kebetulan untuk program-program sebelumnya, sebelum adanya kegiatan kolam ikan yang ini kebetulan karena memang bisa dikatakan peran serta pemerintah juga, ikut campur tangan pemerintah juga dalam mengapresiasi apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi ini adalah bantuan pemerintah yang ditujukan kepada kelompok budidaya ikan Mina Makmur yang ada di Desa Ngadiluih, di mana dikolaborasikan dengan program Ngudi Rezeki yang dari Majelis Taklim Al-Kafi Desa Ngadiluih. Jadi sebelumnya kita sudah ada kolam-kolam kecil di masing-masing rumah dan kita dipercaya untuk menerima bantuan program percontohan budidaya ikan secara bioflok. Kalau aspirasinya sendiri, terinspirasi dari mana sih kok mau buat kayak gini? Karena mungkin mereka juga melihat perkembangan atau pergerakan kita ya. Dari Majelis Taklim Al-Kafi sendiri, itu kan sudah sekitar 5 tahun kita berdiri. Sudah 5 tahunan kita berdiri, sehingga mereka melihat adanya sebuah progres positif dari apa yang kita kerjakan, baik dari program yang pertama adalah Mari Mengaji, jadi kita membiasakan masyarakat kita itu untuk selalu belajar agama. Yang kedua adalah Mari Ngudi Rezeki, salah satunya adalah dengan adanya program perikanan seperti ini dan juga program pertanian yang lainnya. Dan yang ketiga adalah Mari Berbagi, di mana kita selalu harus ingat bahwasanya kita hidup tidak sendiri, sehingga ketika kita memiliki kelebihan harta dan sebagainya, kita akan peduli dengan saudara-saudara kita. Ya, nah, kebetulan tadi kan saya sebelum masuk ke bioflok ini, saya kan lewat depan tadi. Nah, itu ada progres pembangunan Islamic Center, Islamic Center itu. Ya,
Boleh dijelaskan nggak? Boleh. Untuk Islamic Center itu sendiri yang diinisiasi oleh teman-teman yang ada di Majelis Taklim Al-Kahfi itu pada prinsipnya adalah sebagai sarana atau wadah. Kita cukup prihatin kita ketika melihat anak-anak muda mereka tidak punya wadah yang cukup representatif untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Itu yang pertama yang menjadi dasar pemikiran kita. Sehingga kedepannya, insya Allah nanti kalau ini sudah selesai, sudah siap digunakan, maka fokus utama kami adalah bagaimana menampung potensi-potensi anak-anak muda untuk bisa berkumpul di sini, kita diskusi, kita sharing, kita buatkan workshop atau pelatihan-pelatihan sehingga anak-anak muda itu memiliki lebih banyak referensi dalam menghadapi kehidupannya. Dan tentunya pembinaan-pembinaan itu berdasarkan pada pembinaan secara agama. Itu yang paling penting di sana. Oke. Sebelumnya pernah ada tolakan nggak sih Pak dari masyarakat tentang pembangunan ini mungkin? Kebetulan karena ini dibangun di sebuah lahan pribadi yang didedikasikan, jadi artinya pemilik lahan ini bisa dikatakan tidak turut support karena dia memang menyerahkan pengelolaan tanahnya untuk kita, untuk Majelis Taklim Al-Kahfi. Jadi insya Allah untuk penolakan itu tidak ada di tengah masyarakat. Berarti lingkungan sekitar mendukung ya Pak setelah pergerakan ini. Nah, yakin nggak sih Pak ini nanti bakal sukses? Kalau masalah keyakinan, insya Allah kita semuanya yakin. Hanya saja ukuran kesuksesan yang harus didefinisikan lebih kuat. Kalau ukuran kesuksesan yang dimaksud adalah terpenuhinya skala material yang menjadi kebutuhan manusia misalnya, itu mungkin kita berangan-angannya terlalu tinggi. Tetapi kalau ukuran kesuksesan yang dimaksud adalah kita berbuat sesuatu, do something di lingkungan kita, sehingga lingkungan kita memiliki satu progres pergerakan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang malas menjadi rajin, dari mereka itu kurang bersemangat menjadi sangat bersemangat. Nah itu kalau ukuran kesuksesannya dari sana, insya Allah kita sangat-sangat positif. Karena untuk saat ini beberapa program yang dulunya mungkin masyarakat itu cukup pesimis, tetapi bisa berjalan. Contohnya kita ada program kegiatan penggerak subuh. Orang mengatakan itu paling berat, tetapi faktanya sekarang hampir semua tempat itu mengadakan kegiatan tersebut. Nah, ini salah satu contoh kecil saja. Sempat ada kendala nggak Pak? Kendala pasti ada, karena mungkin stigma yang muncul di tengah masyarakat ketika ada sebuah gerakan baru, mereka akan berpikir bahwa ini ono opo meneh gitu. Ini wadah opo meneh gitu kan. Kegiatan opo meneh, bukankah sudah ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Tetapi beberapa masyarakat juga mengapresiasi bahwasanya untuk kegiatan Al-Kahfi ini lebih ke arah bagaimana mengaplikasikan ilmu yang didapat di beberapa majelis taklim yang lain. Dalam arti ini ketika ada beberapa orang mungkin sering mengaji ataupun mendapatkan ilmu dari halakoh yang lain misalnya, tetapi untuk aplikasinya kita ada di Majelis Taklim Al-Kahfi ini. Jangan salah pula di sini banyak sekali saudara-saudara kita yang juga aktif di beberapa organisasi Islam yang lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdliyin, Majelis Tafsir Al-Quran. Itu juga mereka tidak segan-segan untuk kita ikut bergabung. Gitu, seperti itu. Nah, boleh nggak Bapak ngasih kesan-pesan gitu untuk mungkin masyarakat sekitar yang ini sebenarnya buat apa toh? Maksudnya ngapain harus kayak gini? Kok nggak? Maksudnya apa ya Pak? Membuka pemikiran orang sekitar tentang gerakan, kan ini gerakan yang bagus ya Pak ya sebenarnya. Nah, boleh nggak diberikan kesan-pesan untuk masyarakat di luar sana? Ya. Sebenarnya ini adalah sebuah langkah yang berasal dari sebuah keprihatinan kita di tengah masyarakat, di mana pengaruh-pengaruh perkembangan zaman luar biasa, sehingga terkesan masyarakat itu gagap menghadapi perubahan. Nah, terutama anak-anak muda. Nah, kita berusaha masyarakat kita ini khususnya anak-anak muda itu bisa lebih cerdas menyaring melalui beberapa informasi-informasi yang muncul di tengah masyarakat, tidak menjadi orang-orang yang berpikiran pendek, dan juga mampu menerapkan apa yang selama ini dipelajari di dalam kehidupan nyata. Nah, kenapa kita bergerak dari sisi yang ini?
Ya karena memang fenomena yang terjadi seperti halnya beberapa organisasi besar di lingkungan kami itu krisis kaderisasi ke generasi muda. Jadi ini anggap saja sebagai sebuah upaya kami atau upaya kita semuanya, upaya masyarakat untuk membangun kembali sebuah media untuk generasi-generasi yang akan datang. Sehingga dimanapun nanti mereka berperan, mereka memiliki satu fondasi yang cukup kuat, terutama fondasi akidah dan fondasi akhlak. Terus berikutnya memiliki skill yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, dan tentunya memiliki satu kekuatan mental yang cukup kuat juga ketika nanti menghadapi tantangan zaman dimanapun mereka berada. Nah, seharusnya hal seperti ini kita kembangkan, dan insya Allah nanti akan menjadi semacam gerakan-gerakan yang positif, gerakan-gerakan yang bagus, karena pada saat sekarang ini kesimpang siuran informasi, keterbukaan informasi itu terkadang membuat masyarakat itu sulit menentukan langkah yang harus diambil. Itu yang menjadi pemikiran kita. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin setelah ini boleh kita muter-muter, saya mau lihat ini, kalau ini dalamnya lele ya? Iya. Lele. Mungkin nanti kita bisa kasih makan sedikit. Iya, oke. Ini berapa Pak isinya satu kolamnya ini? Satu kolam ini kita isi di awal bibitnya itu 3.000 ekor. Jadi nanti total sekitar 24.000 ekor. 24.000. Hanya saja mungkin ya nanti dalam progres perkembangannya mungkin kan ada yang mungkin mati ataupun apa. Pastilah itu alamiah saja. Tapi kita berusaha nanti insya Allah sekitar 1 sampai 1,5 bulan yang akan datang sudah mulai panen. Karena ini baru 2 bulan ini. Oh, sudah 2 bulan berarti. Iya. Oke, mungkin mau kasih makan Pak. Mau lihat ikan-ikan yang muncul. Sebentar ya. Peletnya empuk. Ya, karena ini difermentasi, jadi supaya ikan juga tidak terlalu keras ya dalam ini. Ini tidak terlalu nampak karena memang tidak jadwalnya kasih makan. Jadwalnya? Jadwalnya biasanya jam 7 sampai jam 8 pagi sama 7 jam 8 malam, 2 kali sehari. Enggak, mereka 2 kali sehari. Jadi mungkin ini tidak terlalu muncul karena mungkin ikan juga tidak terlalu suka di siang hari muncul, gitu aja. Apa karena cuacanya panas atau? Bisa juga karena kan mereka memang ikan itu sifatnya kan nokturnal, jadi dia lebih suka di dalam kegelapan dan mereka berburunya di malam hari, berburu makanannya. Nah, mungkin itu aja yang menjadi satu kondisi sehingga mereka tidak begitu muncul. Nggak dikasih lumut-lumputan gitu? Ikan ini lebih kepada, kalau ikan lele itu kan proteinnya protein hewani. Jadi kalau lumut itu arah pakan untuk makanan yang lain, maksudnya untuk ikan yang lain, seperti ikan mungkin ikan kakap ataupun nila atau gurame, mungkin itu cocok untuk. Biasanya nemuin orang ngasih makan lele pakai lumut. Oh enggak, kalau buat mancing itu bukan ikan lele pasti. Ya, karena ikan lele itu cenderungnya kan dia karnivora atau protein hewan. Ya, mungkin dia mancing untuk tombro atau mungkin untuk itu. Kan beda makanannya. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di pertanian organik ya Pak. Oke. Bersama Bapak juga. Dan ya nanti kita ke depannya bisa dijadwalkan untuk bertemu dengan teman-teman aktivis pertanian organik di desa di Kecamatan Mojogedang. Nanti saya bisa antar ke sana, nanti bisa ketemu langsung dan para petaninya di sana, di mana skalanya mereka sebenarnya sudah skala nasional itu. Jadi Kabupaten Karanganyar memiliki potensi yang luar biasa untuk pertanian organik, dan insya Allah kami sendiri secara pribadi juga ikut terlibat di dalamnya. Oke, baik Bapak. Terima kasih ya Pak untuk hari ini. Oke teman-teman, itu tadi konten kita di Kompleks Majelis Taklim Al-Kahfi ya Pak. Oke, ketemu lagi di konten kita selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.